Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur bahwa atas semua nikmat yang Allah berikan, nikmat kita bersama-sama bisa menjalani semua bagian dari kehidupan. Nikmat sehat sempat termasuk adalah kesempatan kita masih diberi kesempatan untuk menikmati indahnya agama Islam, sehingga nikmat yang diberikan kepada kita semoga tetap kita syukuri dan menjadi bagian dari bagaimana kita bersyukur dengan baik. Itu akan menjadi kunci bahwa kelak nikmat itu bertambah kepada kita, baik secara pribadi maupun secara bersama keluarga, lingkungan maupun yang lain, termasuk dalam lingkup kerja kita. Kemudian salawat salam semoga terlimpah kepada uswah teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat pemirsa Basnas yang kami hormati, bahwa dalam Islam sebagaimana periode kemarin seri yang lalu kita menjelaskan tentang salah satu ajaran agama Islam adalah ajaran tentang zakat, infak, dan sedekah. Kemarin kami sudah menjelaskan sekilas tentang zakat. Saya untuk kesempatan singkat ini, untuk yang kedua kami jelaskan tentang apa itu infak. Dalam agama Islam memang ada bagian dari pelajaran ilmu zakat, itu salah satunya adalah infak. Infak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari salah satu jenis ibadah, ya seperti zakat juga, ibadah sosial, ibadah hablum minan nas. Secara khusus pengertian infak adalah berasal dari kata bahasa anfaqo yang berarti mengeluarkan, membelanjakan. Anfaqo yunfiqu infaqon, itu adalah membelanjakan, mengeluarkan harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, pengertian infak adalah mengeluarkan. Ini konsentrasinya kepada masalah infak ya. Kalau tadi bahasa itu diartikan nafako, anfako itu keluar, ada uang, ada sesuatu yang keluar dari anggota kita, uang, harta, atau termasuk tenaga. Ketika kita keluar tenaga juga bagian dari, kalau dalam bahasa disebut sebagai infak juga. Dalam istilah, pengertian infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah, baik untuk kepentingan pribadi yang bermanfaat maupun untuk orang lain, tanpa adanya batasan tertentu dalam jumlah maupun waktu. Secara filosofi, makna infak ini memang dalam bahasa Arab memang bisa diartikan dengan memberikan atau memberi. Dalam konteks agama Islam, infak adalah amal kebajikan yang mencakup memberikan bantuan atau pemberian kepada orang lain.
dengan catatan ada keikhlasan, tanpa mengharap balasan, tanpa mengharap apapun kecuali apa? Keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada filosofi infak yang kemudian ini adalah cermin dari pentingnya kita berbagi sebagai bentuk kepedulian. Pentingnya kita berbagi sebagai bentuk empati terhadap kita. Inilah yang infak menjadi tolak ukur bagaimana hablum minan nas. Maka sifat hukum infak menurut beberapa pendapat pendapat. Yang pertama fardhu ain, yakni berlaku dalam menafkahi anak. Maka kita fardu, wajib bagi kita sebagai suami, sebagai pimpinan rumah tangga, ini ada kata menafkahi, menginfakkan, dari kata anfaqo. Fardhu ain, menafkahi istri dan orang yang tanggung jawab kita. Ini yang namanya yang disebut dengan menafkahi keluarga, anak, istri, atau siapapun tanggungan. Ini setiap orang, termasuk bahkan perempuan yang tidak punya suami, kan juga harus menafkahi anaknya yang menjadi tanggungannya, atau keluarganya, atau anak yang sudah bekerja, punya orang tua, juga menafkahi orang tuanya yang mungkin tidak mampu, yang lebih mampu anaknya umpamanya. Itu bagian, itu namanya anfaq, itu fardhu ain. Kemudian fardhu kifayah, ada pendapat bahwa infak itu ya fardhu kifayah, yaitu satu kewajiban bagi sekelompok orang untuk melaksanakan perintah sesuai ketentuan syariat. Ketika tidak ada yang melaksanakan satu orang pun, maka berdosalah orang sekelompok itu kalau tidak ada satupun orang. Ini fardhu kifayah, infak. Kalau ada yang melaksanakan walaupun cuma satu, berapa orang, maka kewajiban itu gugur. Itulah fardhu kifayah. Jadi fardhu kifayah dalam hal infak termasuk umumnya amal untuk operasional perawatan masjid. Kalau sudah ada yang infak, maka ya sudah gugur salah satunya. Sebab bila tidak ada yang menyumbang, maka kegiatan masjid akan terbengkelai, maka semuanya ikut berdosa. Itu berdosa berjamaah namanya. Sehingga ya harus ada yang terpanggil salah satu, sehingga apa? Sehingga kemudian menjadi bagian dari fardhu kifayah. Termasuk menyolati, sholat ibadah kita, sholat jenazah kepada sesama muslim yang meninggal, itu fardhu kifayah harus dilakukan salah satu. Jadi ada pendapat sunnah, yakni pemberian sesuatu materi kepada siapapun tanpa ada ketentuan wajib atau syarat khusus yang mengaturnya. Jadi ini infak yang sunnah. Kalau dilakukan yang namanya sunnah adalah akan mendapatkan pahala, tapi tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Inilah infak sunnah. Ini yang punya kemampuan atau tidak mampu, tergantung kepada, sehingga akan menjadi sunnah. Ada keberkahan ketika kita melaksanakan infak kalau dia sehat. Yang pertama, berbagi berkah itu mendatangkan keberkahan. Yang pertama, berbagi kebahagiaan. Orang berinfak, memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita berinfak itu artinya memberikan kesempatan bagi orang untuk merasakan bahagia dan damai dalam hidup. Sehingga apa, ketika kita membagikan infak kepada tetangga kita, ini bisa jadi kebahagiaan. Walaupun semangkok lodeh, walaupun semangkok sayur kacang, ini infak kita kepada tetangga kita. Yang kedua, berkahnya berbagi melalui infak adalah meringankan beban orang lain yang membutuhkan. Anda infak kepada mereka yang terkena bencana. Di Cilacap dulu kemarin baru ada bencana Cibenying, Basnas mengumpulkan, itu kategorinya infak. Infak itu ya sumbangkan, kita bantu kepada mereka untuk membantu relawan bekerja, membantu mereka yang menjadi
korban. Maka dengan infak melalui Basnas, melalui lembaga-lembaga zakat, maka insya Allah itu menjadi bagian dari bagaimana kita meringankan beban orang lain. Apa yang ada ketika kita infak? Hal yang lain, keberkahan yang lain adalah berkahnya infak juga berperan dalam memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan di antara kita umat Islam. Dengan berbagi rizki, kita mengakui bahwa kita semua adalah saudara dan bersatu dalam iman. Alhamdulillah, ketika Anda infak menolong orang lain, berarti kadang menguatkan persaudaraan, menguatkan kita saling membagi satu dengan yang lain. Kemudian keberkahan yang ada ketika kita berinfak menggandakan banyak sekali pahala infak berbagi kepada orang lain. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus ikhlas, terus tulus berbagi kepada orang lain, memberikan sesuatu yang terbaik. Infak menjadi bagian dari dorongan kita agar kita bersama-sama peduli terhadap orang lain. Semoga Allah meridhai kita. Semoga Allah memberikan kesempatan kita untuk tetap istiqomah dalam jalur berbagi, dalam memberikan bahagia keberkahan kepada orang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.